Halo pemirsa IDX Channel, kembali bersama kami dalam Special Dialog. Dan pemirsa, kali ini saya berada di venue dari Asia Credit Reporting Network Conference di Hotel Kempinski, Jakarta. Dan kali ini saya akan mengangkat tema yang cukup menarik terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan industri dan juga peran dari credit reporting di Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri untuk membahas tema kali ini, pemirsa, karena sudah hadir bersama saya hari ini Direktur Utama Pevindo Biro Kredit ID Score, Bapak Yohanes Arts Abimanyu. Pak Abi, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini. Sehat ya Pak? Sehat. Luar biasa Pak Abi. Ini kan kita membahas soal credit reporting dan juga bagaimana kemudian perannya terhadap industri. Dan kita tahu Pevindo juga turut serta, bahkan mungkin menjadi inisiator dari conference Asia Credit Reporting Network Conference ya, Pak Abi. Nah, ini sebetulnya berbicara soal acara ini, ada apa yang kemudian ingin di-highlight dan latar belakangnya sebetulnya apa sih Pak dari conference ini? Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu mengenai Asia Credit Reporting Network-nya dulu ya. Jadi ACRN atau Asia Credit Reporting Network ini adalah suatu asosiasi credit reporting di Asia. Dan di mana sekarang sudah ada 10 negara Asia yang bergabung di dalam asosiasi ini. Salah satunya Indonesia itu diwakili oleh Pevindo Biro Kredit ID Score. Jadi merupakan suatu kebanggaan bahwa kita Pevindo Biro Kredit Score ini ID Score ini diakui sebagai salah satu biro kredit terdepan yang ada di Indonesia, sehingga kita diundang untuk bergabung ke dalam Asia Credit Reporting Network. Nah, Asia Credit Reporting Network Conference ini merupakan acara rutin tahunan sebenarnya yang dilakukan oleh asosiasi ini. Setelah sebelumnya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, sebelumnya dilakukan di Taiwan, di Taipei, kemudian terakhir di Hanoi, Vietnam. Nah, kemudian setelah itu terjadi COVID-19 ya, sehingga otomatis acara ini menjadi terhenti. Dan sekarang pada kesempatan ini di The Fourth Asia Credit Reporting Network Conference, Pevindo Biro Kredit ID Score menjadi host dari acara ini. Dan ini menjadi satu kehormatan buat kita. Dan tentu saja apa yang menjadi latar belakang adalah kita ingin melakukan tukar pikiran di antara sesama penyelenggara credit reporting di Asia. Sehingga diharapkan dengan demikian kita dapat memahami apa yang terjadi perkembangan di negara lain, ya, perkembangan di Indonesia, dan juga saling memberikan masukan mengenai perkembangan credit reporting di masing-masing negara. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini menjadi media bertukar informasi, kemudian juga mungkin ada insight-insight yang begitu akan dibawa begitu atau saling dibawa oleh member ataupun pesertanya begitu ya. Betul. Tapi topiknya sendiri, Pak Abi, ini adakah topik-topik spesifik yang dibahas dalam conference kali ini? Ya, kita topiknya memang secara khusus mengangkat tema Unlocking the Power of Credit Reporting, Enhancing Innovative Financial Services. Nah, ini ada dua area ya. Pertama adalah Unlocking Credit Reporting, the Power of Credit Reporting. Kita ingin memberikan awareness atau sosialisasi kepada masyarakat, kepada regulator juga tentu saja, bahwa peran dari credit reporting ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya adalah pertumbuhan kredit di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tentu saja di negara-negara seperti itu juga. Nah, kita ingin memberikan gambaran kepada regulator, kepada lembaga keuangan, bahwa dalam setiap kali penyelenggaraan kegiatan, khususnya adalah terkait penyaluran perkreditan, ini peran dari credit reporting ini menjadi sangat penting bagi proses bisnis di tempat mereka. Yaitu salah satunya adalah melakukan mitigasi risiko kredit sebelum penyaluran perkreditan. Ya, sebelum penyaluran perkreditan itu diharapkan lembaga keuangan itu dapat melakukan pemeriksaan atau pengecekan atas profil dari individu calon debiturnya. Nah, ini peran dari credit reporting seperti itu. Kemudian satu tema lagi adalah bagaimana mengenhancing innovative financial services. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini semakin banyak layanan dari lembaga keuangan yang semakin maju dengan teknologi, dengan digitalisasi. Ya, nah diharapkan dengan peran dari credit reporting ini dapat membantu proses mitigasi risiko di lembaga keuangan tersebut dalam setiap hal melakukan kegiatan terbaru, melakukan inovasi bisnis terkait penyaluran perkreditan khususnya, diharapkan peran dari kita dapat mendukung arah sana. Seperti itu. Tapi untuk audiensnya sendiri berarti hanya dari lembaga keuangan saja dan pemerintah atau regulator terkait, atau justru ini agak cukup luas juga audiens dari conference ini?
Audiensnya memang terutama adalah satu dari regulator dan juga para lembaga keuangan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak menutup peserta dari asosiasi-asosiasi yang ada, gitu ya. Jadi beberapa pihak yang terkait dengan keberadaan credit scoring, keberadaan reporting, keberadaan layanan inovasi keuangan itu kita undang juga dalam acara ini. Oke, jadi memang karena tadi ya apa yang ingin disampaikan kepada audiens diharapkan dampaknya juga cukup luas begitu. Jadi memang Betul. tidak hanya sebatas dari lembaga ataupun perusahaan di sektor tertentu saja ya, Betul. Pak Abi. Lantas kalau kita lihat berbicara soal credit reporting sendiri begitu ya, ini sejauh mana sebetulnya peran credit reporting dalam mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan misalnya, kita jadikan contoh di Indonesia. Ya, sebagai contoh, salah satu topik yang ada di conference ini adalah kita mengangkat tema BNPL, ya, Buy Now Pay Later. Kemudian kita juga mengangkat tema peer-to-peer lending, ya. Nah, bagaimana credit reporting ini mendukung lembaga jasa keuangan tersebut, gitu. Kalau kita lihat bahwa dalam proses penyaluran kredit, khususnya yang saat ini lagi tren itu adalah pay later. Later ya. Teman-teman milenial nih banyak nih pakai pay later nih. Sering ya. Sering ya. Nah, penyelenggara pay later ini harus juga mulai melakukan mitigasi risiko pada saat sebelum menyalurkan kredit melalui pay later ya kepada para teman-teman semua nih, pada masyarakat. Nah, credit reporting ini membantu dari sisi mitigasi risiko kreditnya, ya, melalui salah satu bentuknya adalah credit scoring, ya. Credit scoring ini diharapkan dapat digunakan oleh teman-teman pay later misalnya sebagai contoh ya, itu dalam hal melakukan analisa profil risiko calon debiturnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwa peran dari credit reporting itu sangat luas gitu ya. Jadi salah satunya apabila salah satu contoh penyelenggara peer-to-peer lending, penyelenggara pay later itu menggunakan layanan credit reporting gitu ya, ini dapat menurunkan gitu ya atau memitigasi naiknya NPL. Ya, non-performing loan, ya, ini yang kita harapkan ke sana. Dengan demikian, misalnya kalau kita bisa pertahankan tingkat NPL, ya, pertumbuhan bisnis juga akan semakin lebih baik, ya. Ya, ini salah satu peran yang kita harapkan ke sana bahwa credit reporting itu tidak hanya melakukan mitigasi risiko, tapi juga berusaha untuk menumbuhkan bisnis yang pada akhirnya ujungnya ya ekonomi akan lebih baik kan. Jadi peran itu harus yang kita garis bawahi dari kondisi mikro, tapi ternyata secara makro ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, bagaimana kemudian secara agregat dan juga multiplier-nya seperti Betul. apa begitu ya. Lantas sejauh mana peran credit reporting untuk reporting maksud saya untuk inovasi di Indonesia? Tadi kan mungkin dari sisi lembaga jasa keuangannya, ini dari sisi inovasinya seperti apa dan juga landscape di Indonesia implementasi credit reporting ini seperti apa dan juga Asia nanti Pak Abi saya juga yang tanyakan. Ya. Tapi nanti usai jeda dan pemirsa kita akan kembali usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Special Dialogue. Ya, kembali bersama kami dalam Special Dialogue pemirsa, dan saya masih berada di Asia Credit Reporting Network Conference 2023 dan tentunya saya tidak sendiri. Kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Bapak Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama Pevindo Biro Kredit ID Score. Pak Abi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana kemudian peran dari credit reporting terhadap lembaga jasa keuangan begitu ya. Tapi jika kita gali lebih lanjut, sebetulnya apa sih Pak tantangan dari industri ataupun dari credit reporting sendiri di masa-masa ini? Tantangan terutama adalah bagaimana kita meningkatkan variasi ataupun jenis data yang bisa kita kelola. Ya, yang pertama kalau kita ketahui bahwa sebagai credit reporting ini kami mengelola data-data kredit ya, data perkreditan yang terutama berasal dari SLIK OJK, dan kita juga tambahkan dengan data-data lain ya dari lembaga keuangan yang lain sebagai bagian dari data kredit. Ya. Kemudian tantangannya adalah bagaimana kita menambahkan tadi ya, tidak hanya data kredit tapi juga data-data lainnya, ya, data-data alternatif. Sebagai contoh gitu ya, data-data telekomunikasi, data-data e-commerce ya, data-data ride hailing gitu ya, terus data-data sosial media misalnya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memperkuat. Seseorang belum tentu misalnya dia memiliki fasilitas kredit sebelumnya. Nah, bagaimana kita menganalisa seseorang yang belum memiliki kredit dengan menggunakan data yang lain, misalnya data telkonya, gitu ya. Kan bisa saja dia pemakai telco bagaimana selama sebulan seperti apa, top up-nya seperti apa, atau misalnya
dia menggunakan data-data transaksi e-commerce gitu ya. Banyak kan sekarang transaksi di e-commerce. Nah, kita bisa melihat behavior seseorang yang tidak memiliki data kredit sebelumnya, belum pernah punya pinjaman di bank deh gitu ya. Belum punya kartu kredit deh gitu ya. Kita lihat profil risikonya dari data-data lain tersebut. Nah, ini tantangannya bagaimana kita menambahkan ya data-data tersebut karena dengan memperoleh data tambahan tersebut kita mendukung inovasi di lembaga jasa keuangan. Kalau lembaga jasa keuangan mungkin selama ini hanya terbatas mencari debitur-debitur yang sudah ada aja ya debitur-debitur yang sudah pernah punya kredit lah sebelumnya. Nah, bagaimana dengan debitur-debitur yang belum pernah punya ya? Nah, ini kita bantu inovasinya seperti apa. Salah satunya adalah berusaha menambahkan sumber data. Nah, cuma itu tantangannya. Oke. Di Indonesia saat ini kita banyak data-data masih tersebar, itu yang pertama. Dan kedua, kita juga harus bagaimana menyikapi dengan undang-undang PDP yang baru. Ya, pelindungan data pribadi. Nah, ini kita ingin menambahkan data, tapi jangan sampai kita tentu saja melanggar undang-undang PDP, ya kan? Dan bagaimana kami menyikapi kedua hal tersebut agar lebih balance, tapi dengan tujuan tentu saja mendukung pertumbuhan bisnis lembaga keuangan dan inovasi lembaga keuangan juga. Tantangannya ada, kemudian tadi pemanfaatan teknologi juga tentunya tidak ditinggalkan. Betul. Prospeknya sendiri gimana Pak Abi untuk kedepannya dari credit reporting ini? Nah, kalau kita lihat sekarang jumlah penduduk Indonesia ya, kita ambil data terakhir 270-280 juta ya. Kemudian jumlah masyarakat atau jumlah penduduk yang produktif gitu ya, itu adalah 150 juta kurang lebih data terakhir ya, bisa plus minus. Kami saat ini mengelola data kredit itu sekitar 90 juta. Artinya 90 juta individu datanya itu ada di tempat kami. Nah, artinya kalau 150 dikurangi 90 kurang lebih ada 60 juta. 60 juta masyarakat Indonesia yang belum punya kredit. Ini kan menjadi satu opportunity ya. Opportunity bagi credit reporting untuk bagaimana membantu masyarakat yang 60 juta ini ya. Tidak hanya 90 juta, sudah pasti 90 juta harus tetap dibantu, di-maintain. Yang 60 juta ini kita bantu bagaimana dia bisa menjadi menambah ke 90 juta tadi gitu ya. Nah, inilah tantangan kita. Tantangan pemerintah juga yang berusaha untuk meningkatkan inklusi keuangan ya di tahun 2024 ya. Nah, ini salah satu hal yang bagaimana kita mendorong upaya ke sana juga sebagai salah satu bagian meningkatkan inklusi keuangan. Jadi potensi masih ada, tantangan masih ada, tapi kita tetap semangat lah. Jadi tetap melakukan berbagai upaya begitu ya di tengah Pasti. tantangan dan juga prospek yang ada. Tapi kalau melihat implementasinya di lapangan sendiri, terutama di Indonesia, Pak Abi, ini seperti apa sih gambarannya landscape dari credit reporting? Apakah pemanfaatannya atau penggunaannya sudah cukup masif atau justru masih banyak perusahaan bahkan yang mungkin belum tersentuh dengan implementasi credit reporting ini? Ya, ini pertanyaan tepat sekali gitu ya. Jadi artinya gini, memang industri kredit reporting di Indonesia ini baru, khususnya di Biro Kredit ini baru ada sejak 2013 ya. Pevindo Biro Kredit sendiri baru berdiri sejak 2014 ya. Artinya masa 8 tahun gitu ya, 9 tahun ini itu menjadi masa di mana kita terus melakukan awareness kepada lembaga keuangan mengenai keberadaan dulu ya. Keberadaan dari biro kredit swasta, keberadaan dari credit reporting ini, ya. Kemudian kita mensosialisasikan manfaat dan layanannya itu seperti apa. Ini menjadi satu tantangan karena memang masih banyak lembaga keuangan yang belum aware terhadap hal ini. Kalau kita ketahui bahwa di Indonesia menganut dual system, yaitu ada SLIK OJK, dan sekarang kita ada biro kredit swasta, salah satunya Pevindo Biro Kredit. Nah, keduanya ini harus saling melengkapi, sama-sama harus saling mensosialisasikan keberadaan masing-masing gitu ya. Harus berkolaborasi lah ya. Jangan kita saling tidak bekerja sama karena tujuan akhirnya sama, yaitu bagaimana meningkatkan inklusi keuangan. Nah, ini masih menjadi PR, tantangan mengedukasi masyarakat keberadaan dari biro kredit swasta, keberadaan dari SLIK juga ya. Dan juga tentu saja manfaatnya seperti apa lembaga keuangan. Nah, acara ini itulah salah satunya. Oke, salah satunya untuk salah satunya untuk mendukung kita terus mensosialisasikan ya melalui media ya, kerjasama dengan media, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, asosiasi ya, bagaimana selalu mengedukasi masyarakat, mengedukasi lembaga keuangan. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi salah satu upaya begitu ya. Mungkin terakhir Pak Abi, ini melihat tadi implementasinya di Indonesia, apa yang kemudian mungkin harus dilakukan lagi oleh para stakeholders di credit reporting industri dan harapannya pasca acara ini nih seperti apa Pak Abi? Dengan adanya acara ini kita berharap tentu saja regulator ya semakin mendukung keberadaan credit reporting ya, baik itu tentu saja SLIK OJK dan juga pelaku swasta ya, pelaku penyelenggara credit reporting biro kredit swasta seperti ini.
Karena sekali lagi keberadaan keduanya ini saling melengkapi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua harapannya adalah tentu saja lembaga keuangan harus juga terus-menerus melakukan mitigasi risiko kreditnya, ya. Padahal sebelum melakukan penyaluran perkreditan, mereka harus memastikan bahwa yang kita kasih kredit ini aman, artinya pasti bisa bayar, ya. Harus bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, nanti dampaknya NPL-nya akan semakin tinggi, lembaga keuangan itu juga akan mengalami kerugian, ya. Yang terakhir adalah masyarakat. Nih, kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau pinjam uang harus bayar. Ya. Kalau nggak bayar, kenapa? Karena nanti datanya akan tercatat di kredit reporting. Nah, akan semakin jelek dia kalau tidak melakukan pembayaran hutang, data-datanya akan tercatat. Ya, tercatat. Misalnya dia punya pinjaman di bank, di multi finance, ada fintech atau ada pay later. Nah, kalau dia misalnya tidak bayar, data-datanya akan terlihat bahwa dia tidak bayar, akhirnya profilnya semakin kurang baik. Seperti itu. Oke, jadi memang akhirnya masyarakat juga bahkan ada dampaknya tersendiri begitu ya. Betul. Dari industri kredit reporting ini. Dan kita harapkan memang tadi berbagai upaya yang dilakukan oleh stakeholders, terutama salah satunya Pevindo Biro Kredit begitu ya, Pak Abi, bisa kemudian menjadi stimulan begitu ya, bagaimana Betul. kemudian nanti industri kredit reporting di Indonesia bisa bertumbuh dan juga berkembang ke arah yang lebih positif, sekaligus masyarakat menjadi lebih inklusif begitu dalam Betul. berbagai transaksi keuangan, contohnya salah satunya. Pak Abi, terima kasih banyak sudah bergabung Terima bersama kasih kami dalam banyak. Special Dialog kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Sukses terus untuk konferensinya, Pak, dan juga upaya-upaya dari Pevindo Biro Kredit. Terima kasih, Pak. Pak.